Selamat datang di channel Bayu Sangkaya, channel yang membahas Linux dan cyber security. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instalasi Wazuh dengan cara step by step ya. Kenapa saya menggunakan cara step by step? Karena ada error pada script instalasi dari Wazuh yang assisted installation ya. Pakai script wazuh install.sh itu terkadang suka gagal install Wazuh indexer, atau kalaupun berhasil instalasi itu nggak bisa terkoneksi dengan API-nya Wazuh. Jadi dianggapnya itu user Wazuh-WUI yang merupakan user API-nya Wazuh itu tidak ditemukan. Nah, error ini terjadi pada versi 4.3 dan 4.4 juga yang terbaru, dan saya lihat di GitHub-nya si Wazuh ini memang sedang on progress perbaikan. Hanya saja untuk instalasi menggunakan step by step ini berhasil. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk instalasi step by step Wazuh. Spesifikasi di VM Wazuh yang saya gunakan adalah 2 core CPU dengan 4 GB RAM dengan menggunakan OS-nya Ubuntu 22.04 server. Oke, sekarang kita lanjut ke instalasi. Tutorial yang saya gunakan dokumentasi resmi dari Wazuhnya sendiri, dan ini adalah linknya yang akan saya tampilkan juga di deskripsi. Kita akses dulu ke VM Wazuhnya, VM yang akan kita install Wazuh. Oke, kita sudah masuk. Nah, di sini untuk install Wazuh step by step itu butuh root ya. Jadi kita masuk dulu sebagai root di sini dengan perintah sudo su dengan password. Oke, sudah masuk kita sebagai root. Kita ubah working directory-nya dulu ya. Clear dulu deh biar enak dilihatnya. Selanjutnya tinggal copy paste saja untuk step by stepnya perintahnya. Ini pertama kita download dulu cert tools untuk membuat sertifikat. Lalu yang kedua contohnya yaitu config.yaml-nya, config Wazuhnya. Selanjutnya kita ubah config.yaml dan kita masukkan IP address sesuai dengan instalasi kita ya. Jadi ini adalah kita masukkan IP dari si VM Wazuhnya. Nah, pastikan IP ini tidak berubah, karena jika berubah harus banyak, itu saja banyak dan sulit diubahnya gitu, karena IP address ini akan digunakan selama Wazuh tersebut berjalan. Untuk IP address yang saya gunakan sendiri itu 172.1.12. Nah, ini karena saya akan melakukan single node installation, jadi semua IP address-nya sama, baik itu untuk indexer, server maupun dashboard. 172.10.1.12. Jangan lupa dimasukkan di dashboardnya juga. Oke, udah siap. Untuk config.yaml-nya kita save ya. Langkah selanjutnya adalah kita inisiasi dulu certificates untuk setiap nodes dari Wazuh ini, setiap komponen dari Wazuh. Nah, di sini certificate deployment sendiri ada dokumentasinya sendiri. Kita harus memiliki ini ya, beberapa bukan memiliki, jadi nanti akan di-generate beberapa sertifikat, baik itu untuk indexer, dashboard, admin, dan server. Untuk menjalankannya tadi kita tinggal copy paste aja yang wazuh certtool.sh tadi. Jadi di sini untuk membuat seluruh Wazuh sesuai dengan konfigurasi tadi dari config.yaml. Lalu kita kompres. Ini ya, sesuai dengan tadi daftarnya. Di situ ada dashboard, ada root, ada itu juga untuk setiap nodes-nya.
Nah, di sini ini bisa dihapus saja jika memang sudah tidak dibutuhkan. Namun sampai saat ini kita masih gunakan untuk instalasi ya. Saya Ubuntu jadi menggunakannya apt. Mulai dengan install indexer dulu ya. Tinggal copy paste saja perintahnya. Kita install dulu lah semua dependensinya. Pastikan dulu semua dependensi ada, lalu dan juga GPG key-nya si Wazuh ini, repositori Wazuh ini sudah terdaftar di apt list kita sendiri. Perintahnya tinggal di copy paste saja ya. Jadi ini sangat memudahkan untuk instalasi. Yang penting sudah dilakukan SSH saja. Karena kalau langsung dari jendela VM-nya tidak bisa copy paste. Oke, kalau memang instalasinya dari Windows, bisa juga menggunakan PUTTY ya atau PuTTY untuk melakukan SSH ke server Wazuh. Pertama diinstal adalah Wazuh Indexer. Install dulu Wazuh Indexernya, dan di sini karena memakan waktu yang cukup lama, jadi untuk video ini akan saya cepatkan sampai selesai instalasi. Di sini tinggal di tab saja, enter OK. Kalau memang di sini fail tidak masalah karena filebit akan diinstal belakangan. Kita lanjutkan saja untuk mengedit konfigurasi opensearch.yaml ya di alamat ini. Apa sih yang dimasukkan? Oke. Sorry, belum dipakai nano ya, lupa. Nano. Oke, nah di sini. Yang kita ubah adalah network host yang pertama ya. Dia bisa menerima accept IP address atau hostname. Jadi boleh pakai IP address atau hostname. Karena tadi saya memasukkannya IP address, jadi masukkan saja 72.10.1.12 sesuai dengan di config.yaml tadi. Oke, semuanya karena kita melakukan single installation, jadi yang penting tadi node satunya sudah di uncomment saja sesuai default ya. Sementara yang lain discovery itu tidak perlu karena kita cuma satu nodesnya. Selanjutnya kita cek dulu apakah sudah selesai semua. Sepertinya jika sudah sesuai nanti kita bisa keluar. Ini disamakan dulu ya, dicek dulu apakah sesuai dengan yang ada di tutorial. Sekarang waktunya deploy certificate. Nah, jadi ini akan mengambil data dari tadi wazuh certificates.tar. Kita jalankan saja, ini copy paste per baris ya. Yang pertama adalah kita masukkan dulu node name-nya ini. Variable node name kita masukkan tadi yang paling atas adalah node -1 ya. Ini sebagai variabel untuk bus command yang akan kita jalankan. Tinggal copy paste saja baris per baris. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena ini memang harus dikerjakan baris per baris, dan kalau memang tidak yakin ini dalam satu baris atau apakah ini sudah sampai ujung atau belum, bisa buka notepad atau notes, jadi nanti tinggal di copy paste dulu di sana untuk dicek perintahnya. Kalau sudah kita tinggal, kalau memang sudah per baris, sudah oke, berarti tinggal copy paste saja ke setiap langkahnya ke terminal. Ini sangat memudahkan sekali ya, supaya tidak perlu
panjang-panjang mengetik. Jangan sampai ada yang terlewat. Setiap barisnya itu yang pertama itu maksudnya dia bikin direktorinya dulu, lalu dia ekstrak certificates-nya, lalu dipindahkan. Lalu file modenya itu permissionnya diubah dulu dan disesuaikan dengan rekomendasi dari Wazoo. Lalu dan sertifikat ownernya itu terakhir adalah Wazoo Indexer sesuai dengan tadi kita sedang instalasi apa. Oke, ini sudah selesai. Terus ini kalau memang sudah tidak dibutuhkan bisa di delete ya. Tapi kalau di sini masih kita jalankan lagi. Selanjutnya adalah tinggal dilakukan restart ya. Restart Wazoo Indexernya. Karena kita pakainya, kalau apt Ubuntu itu pakainya sistem D. Sementara kalau rel base seperti Red Hat atau CentOS itu pakainya sysv init. Terakhir kita restart service-nya. Nah, langkah berikutnya adalah inisiasi cluster. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai restart. Agak lama juga ini karena kan instalasi baru. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah melewati error yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu ketika pakai script instalasi malah nggak bisa install Wazoo Indexer-nya. Sekarang selanjutnya adalah kita inisialisasi ya untuk clusternya. Sekarang tinggal sama saja. Kita hanya copy paste saja. Meskipun hanya copy paste tapi juga harus memahami yang kita copy paste itu langkahnya apa saja. Makanya di sini ada penjelasan. Setelah kita inisiasi, nah ini done with success, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita uji menggunakan CURL ya. Nah, di sini password defaultnya Wazoo Indexer itu adalah admin dan admin. Nah, ini nanti selesai instalasi akan kita ubah ya, karena ini merupakan password yang lemah ya. Admin ini password yang tidak direkomendasikan. Ini tinggal copy paste saja dengan IP address-nya tadi si Wazoo-nya. Sudah sesuai output dengan output rekomendasi. Sekarang nah ini untuk ini ya. Kalau untuk mengecek setiap nodes, copy paste saja, Ctrl Shift V. Oke, di sini sudah terlihat kalau ini sudah berhasil ya, sudah berhasil diinisiasi untuk klasternya. Langkah berikutnya adalah instalasi Wazoo Server. Kita pindah ke step by step installation si Wazoo Server. Kita clear dulu biar enak. Nah, step by step. Nah, ini bisa di skip ya karena kita sudah lakukan di pertama tadi sebelum install Wazoo Indexer. Jadi ini bisa di skip, langsung ke instalasi dengan apt-get install Wazoo Manager. Dan ini akan saya percepat sampai selesai instalasi. Ini cukup lama ya untuk instalasi si Wazoo Manager ini. FileBit tinggal di tab saja ke OK. Kalau file memang belum kita install ya, FileBitnya nanti belakangan. Kita jalankan step by stepnya sesuai dengan rekomendasinya, dokumentasinya Wazoo. Seperti biasa kita reload dulu dan kita enable Wazoo Manajernya.
supaya bisa berjalan sebagai service. Copy paste baris per baris. Oh iya, ini video ini sebetulnya merupakan salah satu bagian dari playlist yang bakal saya buat nanti, yaitu Team Purple untuk cyber security. Jadi saya akan membahas mengenai bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Oke, ini udah selesai. Oke, selanjutnya kita install Filebit ya. Setelah Wazoo Manager, kita install Filebit. Copy paste saja. Oh, ini cepat. Kalau Filebit ini ukurannya kecil, jadi cepat. Beda-beda dengan Wazoo Manager, Wazoo Indexer. Nah, sekarang tidak error lagi, pasti karena memang ada Filebitnya. Nah, sekarang kita konfigurasi, kita edit file konfigurasinya si Filebit. Kita download dulu. Yang pertama kita download dulu konfigurasi file dari si Wazoo-nya ini sendiri, konfigurasinya Filebit ya. Ini langsung ya, tadi perintah ini langsung dimasukkan ke etc/etc/filebit ya di situ. Makanya kita membutuhkan akses sebagai root supaya bisa langsung menulis di sistem gitu. Nah, di sini seperti biasa yang kita ubah adalah IP address-nya. Nah, ini untuk host ini semuanya harus diubah sesuai dengan IP address-nya si Wazoo Indexer tadi. Jadi memang namanya memang Wazoo Indexer, tapi dia masih tetap menggunakan atau berbasis Elasticsearch ya. Jadi nggak usah bingung bagi pengguna ELK atau Elasticsearch, karena Wazoo Indexer ini masih menggunakan Elasticsearch, hanya saja di rebranding menggunakan Wazoo Indexer. Lalu kita buat dulu keystore-nya. Nah, ini keystore ini nanti penting karena langkah berikutnya adalah kita masukkan password admin Wazoo tadi ke dalam keystore-nya si Filebit. Jadi nanti ketika kita ubah passwordnya, kita juga tetap harus memasukkan password baru tersebut ke keystore-nya si Filebit ini. Sini kan username-nya itu admin dan password-nya itu admin juga. Nah, sekarang alert, untuk template alertnya untuk Wazoo kita download dulu. Seperti biasa kan, nanti kalau misalkan kepanjangan ngecek ini satu baris atau bukan, bisa buka notepad dulu. Kita sudah di download. Selanjutnya kita change mode si template ini, alert template ya untuk Wazoo. Selanjutnya install modul-modul si Filebit ini. Oke. Berikutnya kita deploy certificate. Nah, server node names. Tadi server node names kita pakai server node name-nya itu Wazoo -1. Ini node name-nya di sini sebagai variabel ya. Jadi kalau memang nanti dilakukan instalasinya itu terdistribusi lebih dari satu node, ini harus dikerjakan untuk setiap node. Nah, pastikan dulu ya config.yaml, kalau nggak salah Wazoo 1 ya, betul Wazoo 1.
kelewat terus nih copy paste nya. Adalah kita ketik saja. Oh, di atas kan tadi udah ada ya, kita cari ke atas mana tadi yang node name. Oke, tinggal kita ubah menjadi Wazuh -1. Nah, jadi variabel node name sudah berubah. Kita bisa lakukan copy paste ya, copy paste si perintah dari sini. Oke, kita copy paste. Oh, oke, belum dibuat ternyata. Oke, saya terlewat tadi perintah pertamanya. Cannot open no such file or directory berarti belum dibuat. Jadi kita buat dulu yang atas, make dulu, baru kita jalankan untuk copy paste perintah-perintah berikutnya. Sama ya, jadi ini itu yang kita lakukan adalah memindahkan si Wazuh certificates yang tadi di generate di awal ini untuk setiap node, untuk setiap komponen dipasangkan ke komponennya masing-masing dengan file permission, file modenya, permission dan modenya sesuai dengan dokumentasinya Wazuh yang di sini merupakan apa ya, optimal lah. Bagi yang pertama kali install, saran saya itu dicoba dulu untuk mode default, jadi semua nilainya default aja dulu. Setelah berhasil baru diubah-ubah, itu tidak masalah. Bagi yang baru pertama belajar ya, lebih baik jalankan secara default dulu. Setelah copy paste sertifikat, sekarang kita melakukan reload ya, biasa reload dan enable service. Kalau nggak mau copy paste juga bisa pakai historinya ini ya, history di terminal. Ini saya pakai Linux ya, saya pakai Kali. Ya tadi saya bilang ini merupakan bagian dari seri yang akan saya buat nanti, yaitu The Purple Team. Saya sudah persiapkan Kali sebagai attacker dan Wazuh sebagai CM. Oke, selanjutnya kita tes outputnya ya, filebit. Semuanya oke, semuanya certification sudah oke juga, sesuai dengan rekomendasinya Wazuh. Nah, ini bagi yang multi node itu cluster configuration for multi mode itu ya ada perbedaannya sedikit. Tapi kalau untuk yang single, karena kita jalankannya single nodes, lanjut ke komponen berikutnya, itu Wazuh dashboard. Clear dulu biar enak langkahnya dari awal. Kita install dulu ininya untuk apt, kita install dulu requirement-nya atau library yang dibutuhkan. Cukup besar, 221 MB. Kita tunggu saja sampai selesai instalasi. Meskipun besar tapi tidak sebesar si Wazuh Manager dan Wazuh Indexer ini. Kalau ini tidak saya percepat ya, tapi memang ya tidak selama yang tadi. Tidak selama instalasi Wazuh Indexer dan Wazuh Server. Oke, kalau library-nya sudah, ini juga bisa kita skip seperti yang tadi karena sudah dilakukan pada saat instalasi Wazuh Indexer. Sekarang kita install Wazuh Dashboard. Ini Wazuh Dashboard cukup besar juga nih, 813 MB. Jadi tidak perlu kencang, tapi pastikan internetnya itu stabil supaya tidak ada paket yang rusak ketika transport.
Oke, udah selesai ya instalasinya untuk Wazuh Dashboard. Selanjutnya kita edit file konfigurasi dari si Wazuh Dashboard ini. Tinggal copy paste saja lokasi, jangan lupa ya pakai nano. Terserah ini ya, kalau untuk editornya boleh pakai nano, boleh pakai V, tergantung kenyamanan user aja. Kalau saya memang terbiasa menggunakan nano, jadi ya alumni WordStar dulu, jadinya lebih nyaman pakai yang di bawahnya itu ada perintahnya tanpa harus mencari-cari, tanpa harus mengingat-ingat. Oke, seperti biasa kita ubah konfigurasi sesuai dengan IP address yang ininya ya, server host kan tadi di 172.10.1.12. Pokoknya semuanya kita ubah sesuai dengan IP address-nya VM Wazuh. Ini juga sama, OpenSearch hostnya ini diubah pakai IP address. Kita ubah dulu untuk OpenSearch hostnya. Oke, nah belum terakhir sih, selanjutnya nah kita masukkan sertifikat ya. Seperti biasa variable node name kita ubah sesuai dengan config.yaml tadi. Untuk dashboard kita pakainya dashboard, tadi saya pakainya dashboard. Copy paste per baris. Jadi di setiap langkah itu ada copy paste untuk certificates ya. Oke, kalau sudah selanjutnya adalah restart ya, daemon reload, terus kita enable Wazuh dashboardnya sebagai service dan kita start service-nya. Kita bisa cek dulu nih 172 172.10.1.12 kita cek. Oke, ini di advance saja karena memang tidak sama ya antara alamat yang dimasukkan kita pakainya IP tapi sertifikatnya pakainya ini nodes, nama node, jadi tidak masalah, tetap terenkripsi untuk komunikasinya. Kita masukkan username dan passwordnya admin. Sangat tidak aman ya. Jadi ketika awal instalasi Wazuh ini mungkin kita jangan publish dulu atau seperti apa, karena atau ini ya nggak aman sih, admin itu adalah password paling lemah.
Jadi nanti kita akan ubah di akhir ya, setelah kita pastikan si Wazoo dan agentnya ini berhasil terinstall dan berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai semua, ada checklist, tinggal cek Wazoo API version. Nah, di sini nih biasanya kalau instalasi menggunakan script, dicek Wazoo API versionnya itu silang, gagal, error karena tidak ada Wazoo UI-nya. Nah, di sini belum ada agent, masih kosongan. Tapi kita sudah berhasil. Dan ini adalah file-file yang tadi digunakan untuk instalasi. Jika ingin disimpan silahkan. Tapi kalau saran saya sih karena sudah ada di masing-masing komponen, jadi kita bisa hapus ya. Kita remove aja Wazoo set. Oh, sorry. Oke, directory lupa saya pakai ini -rf. Pakai -rf kalau untuk directory ya. Nah, ini saya masih ada bekasnya instalasi yang otomatis tuh, pakai script, masih ada Wazoo install files. Sama Wazoo install.sh. Nah, oke, sekarang Wazoo server sudah terinstall, waktunya kita instalasi Wazoo agent di target. Nah, ini saya mau masuk ke VM yang kan jadi target 172.10.1.11. Login dulu. Dan jangan lupa ya, sama seperti si Wazoo server. Oh ya, sebelum itu kita pastikan dulu lah kalau si VM-nya ini sudah up to date. Ubuntu-nya sudah up to date. Jadi kita tinggal sudo apt update dan apt upgrade -y. Dan ya pakai 2. Ini kita hanya ada Ubuntu-nya aja ya, hanya ada repository Ubuntu id.archive.ubuntu.com untuk Jamie. Kita tunggu sampai proses update dan upgrade selesai. Pokoknya untuk setiap fresh install Ubuntu jangan lupa dilakukan ini ya, apt update dan apt upgrade. Ini penting soalnya. Nah, ini kita tinggal type saja lalu oke. Untuk di restart semuanya, untuk restart semua service. Oke, sudah siap kita akan lakukan instalasi ini ya, agent. Oke, untuk instalasi agent kita pindah ke dokumentasi instalasi Wazoo agent. Caranya masih sama. Root user privilege. Karena kita akan memasukkan di sini adalah GPG key untuk repositorinya Wazoo. Nah, di sini ada masuk ya tuh, package.wazoo.com.
Ini untuk Debian dan Ubuntu yang versi lama. Nah, sekarang kita lakukan instalasinya ya. Jangan lupa variabel Wazoo Manager untuk IP address-nya kita gunakan IP address di Wazoo Manager yang tadi ya 172.10. Kalau saya pakainya 172.10.1.12. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai. Bisa lakukan daemon reload kalau kita enable Wazoo agent-nya ya. Kita enable service Wazoo agent, jadi nanti setiap kali VM-nya nyala itu Wazoo agent-nya juga sebagai service dia langsung up. Nah, untuk recommended action-nya itu disable Wazoo update. Jadi karena si Wazoo-nya sendiri kan harus update-nya itu berdasarkan ada update, dan itu pun harus sekalian dengan server. Jadi baiknya kita bisa dua cara ya. Ada yang di hold, ada yang dihapus. Jadi yang pertama itu cara yang di atas ini adalah dihapus list repository Wazoo-nya supaya nanti tidak dilakukan update. Kalau yang bawah itu untuk di hold. Nah, kalau saya sendiri saya lebih prefer yang dihapus saja. Nah, kan sudah tidak ada lagi kan setelah kita lakukan apt update. Sekarang ini sudah terinstall dan harusnya sudah berjalan ya untuk Wazoo-nya. Untuk Wazoo agent. Ini kalau kita akan melakukan uninstall sama seperti meninstall apt lainnya. Kalau belum masuk, kita reload saja dulu supaya si dashboardnya ini mengambil konfigurasi, mengambil data-data yang terbaru. Nah, ini sudah masuk agent. Tadi nama hostname-nya itu target, IP address-nya 172.10.1.11. Dan di sini sudah up dan aktif ya. Kita exit dulu, kita tes. Nah, di sini saya mau ngetes untuk Wazoo alert-nya apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Kita mudah saja. Coba SSH ke target, lalu gunakan password yang salah sampai 3 kali. Ini seharusnya sudah masuk ya. Nah, permission denied. Nah, kalau udah 3 kali seharusnya dia sudah masuk sebagai alertnya level 10. Kita cek, diklik ya. Tadi si Ubuntu-nya, si agennya. Nah, di sini ada attack-nya ya. Kita pindah ke security events. Ada security event apa saja? Kayak di sini ada authentication failed. Authentication failed itu levelnya 5, tapi kalau dijalankan berulang dia meningkat jadi level 10 karena anggapnya itu ada serangan yang berusaha untuk masuk membrute force si agent. Oke, berarti di sini Wazoo server terinstall, Wazoo agent juga sudah oke.
Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pergantian password admin ya. Di sini ada di dokumentasi Wazoo sendiri untuk pergantian password admin. Default untuk administrator user itu passwordnya itu username admin, passwordnya admin. Nah, dan di sini ada perhatian ya, kalau memang mengubah passwordnya harus diubah juga konfigurasi filebitnya. SSH dulu kita ke Wazoo server. Masuk sebagai root. Oke, kita pindah dulu ke working directory. Nah, sebetulnya dia sudah embed ya di Wazoo Indexer di sini nih. User share Wazoo Indexer plugin OpenSearch Security /tools. Di situ sudah ada. Tinggal kita bisa lihat, tinggal di blok lalu copy paste. Sorry, saya besarkan dulu supaya lebih jelas. Kita list dulu. Nah, di situ ada ya password tool.sh. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengganti passwordnya si Wazoo. Masuk dulu ke direktorinya. Perintahnya sebetulnya cuma dua, yaitu mengubah password dan oh ya, ada persyaratan nih. Changing passwordnya ada rulesnya. 1 uppercase letter, satu huruf besar, 1 huruf kecil, 1 nomor, dan 1 simbol. Salah satu ya. Ini kita bisa pakai di sini coba, tapi kalau saya pakainya ini. Tinggal copy paste saja perintahnya. Ini sama ya, perintahnya di sini, cuma saya pakai password saya sendiri. Ya, karakter unik yang bisa ditambahkan sebagai password. Karakter unik yang bisa ditambahkan sebagai password itu hanya itu saja ya. Plus, minus, dot, dan bintang. Oke, kita harus mengubah juga di filebitnya. Kita masukkan passwordnya di filebit. Di keystore-nya punya filebit ya. Nah, ini adalah komennya. Nanti akan saya simpan juga di deskripsi. Sudah successfully update keystore. Nah, di sini untuk reload, kita bisa lakukan reload kalau memang, bukan reload ya, restart Wazoo Manager Service jika ada error. Tapi kalau tidak ada error, sebetulnya juga masih tidak masalah ya. Nah, ini adalah password yang saya gunakan. Kita bisa copy di notepad dulu atau di mana untuk dimasukkan ke ini ya, login page-nya si Wazoo. Bisa kalau restart Wazoo Manager itu memang pasti agak lama ya, karena banyak komponen yang harus di stop dan start. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, web adminnya si Wazoo. Ini kayaknya saya langsung masuk. Oh, tadi masih nyangkut ya. Tadi masih nyangkut sessionnya. Kita coba. Oh, sorry. Masuk dulu ke incognito, private windows, Ctrl Shift P. Jarang pakai incognito saya. Jadi nggak hafal perintahnya. Kita masukkan. Seperti biasa di sini potential risk bisa di-accept aja. Beda ya URL tadi pada saat kita memang masih ada sesi aktif di Wazoo dengan mengawali sesi baru. Nah, sekarang tinggal copy paste saja passwordnya. Klik login dan
Nah, di atas sudah ini ya, URL-nya sudah berubah, yaitu /app/wazuh. Sudah masuk. Kita tunggu sampai, oh ya, kita pastikan dulu ya, semua komponennya si Wazuh ini sudah checklist hijau. Oke, sudah masuk. Password admin sudah kita ubah dan tutorial ini selesai sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa membantu bagi yang ingin mengoprek Wazuh. Sampai jumpa.